Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Penolong yang Sepadan. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang renungan kali ini berangkat dari keresahan hati saya pribadi. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di hati saya. Apakah pasangan suami istri atau rumah tangga Kristen betul-betul menjadi pasangan yang sepadan dan seimbang? Bagi saya pribadi, pasangan yang sepadan dan seimbang itu bukan soal yang satu cakep, yang satu jelek, yang satu langsing, yang satu gemuk, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu berpendidikan, yang lain tidak berpendidikan. Dalam pandangan saya, kesepadanan itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Tetapi hendaknya setiap keluarga itu sepadan dalam satu hal yang paling utama ini. Mereka sama-sama mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Dan kemudian cinta itu dibuktikan di dalam komitmen mereka untuk sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini yang menjadi keresahan hati saya. Apakah pasangan suami istri sudah sama-sama memandang bahwa pertumbuhan rohani itu penting? Karena kedua-duanya harus bertumbuh bersama-sama, mengenal Tuhan bersama-sama, mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan juga bersama-sama, sehingga kadar iman mereka bertumbuh dewasa pun bersama-sama. Mereka tetap mempertahankan keberadaan suami istri ini menjadi sepadan dan seimbang di dalam segala hal. Tujuannya ialah supaya mereka boleh saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Contoh sederhana tuh begini. Misalkan ada seorang suami di tengah pandemi COVID-19 ini, ia mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usahanya, sehingga pendapatannya menurun dengan drastis, tidak seperti biasanya. Tentunya ia sangat tertekan di dalam batinnya. Ketika ia pulang, mungkin wajahnya murung, dan ketika ia menceritakan semua itu kepada istrinya, kalau istrinya ini adalah orang yang sepadan dan seimbang di dalam pengenalannya akan Tuhan, maka istrinya akan menguatkan suaminya, memberikan suaminya kata-kata yang boleh membangkitkan semangat suaminya kembali. Bahkan ia mungkin memberikan perhatian, kasih sayang, dan kemudian mereka berdoa bersama. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 pun mengatakan, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan." Inilah keindahan dari kesepadanan dan keseimbangan dari pasangan suami istri. Seberapa berat pun tantangan yang menerpa kehidupan rumah tangga maupun di dalam pekerjaan, semuanya boleh saudara hadapi dan selesaikan bersama-sama. Nah sebaliknya, kalau seandainya pasangan suami istri ini tidak seimbang, tidak sepadan, kisah tadi tentunya akan menjadi berbeda. Ketika suami tadi pulang dengan letih lesu, dengan tekanan berat di jiwanya, sampai di rumah ia mencurahkan isi hatinya kepada istrinya dan berharap istrinya akan mengerti. Tetapi sebaliknya, karena istrinya tidak sepadan dengan dia di dalam pertumbuhan rohani, di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga apa yang didapatkan oleh suaminya ialah istrinya marah-marah, mempersalahkan suaminya, mengatakan suaminya kurang kerja keras, malas, bahkan mencaci maki suaminya dengan ancaman, "Saya minta diceraikan saja. Saya sudah lelah hidup susah, hidup berjuang." Ingatlah saudara, perkataan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seorang istri, tetapi ini adalah contoh. Inilah yang akan terjadi apabila saudara dan pasangan saudara tidak sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran.
Hal ini tentunya akan berlaku juga apabila pasangan yang tidak bertumbuh itu adalah justru sang suami. Sementara istrinya fokus di dalam membangun rumah tangga, fokus di dalam mencukupkan kebutuhan keluarga dan anak-anak, sang suami malah asik-asikan main judi atau nongkrong dengan teman di mana-mana, tidak pernah menjadi dewasa dan menjadi kepala rumah tangga yang baik. Apakah di dalam Alkitab ada contoh yang menyebutkan mengenai ketidaksepadanan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab? Ada, saudaraku. Setidaknya saya mendapati ada 2 contoh. Yang pertama, Ayub dan istrinya. Ketika Ayub mengalami ujian yang berat dalam hidupnya, bagaimana pada hari itu anak-anaknya mati, ternaknya dirampas, ia juga seolah menerima kutuk sakit penyakit, yakni borok dari ujung kakinya sampai batok kepalanya. Sekujur tubuhnya kena koreng-koreng yang begitu mengerikan. Pada titik ini, istri Ayub yang seharusnya menguatkan dia justru berkata, sebagaimana yang tertulis di dalam Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini tentu nasihat yang sangat menyeramkan, saudara ya. Kita tidak akan pernah mau mengharapkan ada nasihat yang seperti ini disampaikan oleh pasangan kita. Contoh yang kedua ialah kisah mengenai istri Lot. Karena kasih Tuhan terhadap Abraham, maka ia memberikan kesempatan agar Lot dan keluarganya boleh diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sementara Lot dan anak-anaknya lari pergi menjauh dari Sodom dan Gomora, istri Lot tidak sehati dengan suaminya. Ia malah menoleh ke belakang, lalu kemudian menjadi tiang garam. Istri Lot di sini juga menjadi contoh ketidaksepadanannya dengan suaminya, ketidaksatuan visi misinya dengan suaminya. Kalau suami sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan menoleh ke belakang lagi. Saudara harus satu visi di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong setiap rumah tangga Kristen, pasangan-pasangan orang-orang percaya, saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Miliki waktu untuk bersaat teduh pribadi. Walaupun bersama-sama itu boleh, tetapi baik suami ataupun istri harus belajar mengenal Tuhan bagi diri mereka sendiri. Jangan gantungkan iman dan pertumbuhannya kepada suamimu saja, atau jangan menggantungkan imanmu kepada istrimu saja. Saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara juga akan diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan secara pribadi, supaya tetap menjadi pasangan yang sepadan dan seimbang. Itu berkenan dan baik di mata Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada kami, yang menguatkan kami, yang menegur kami, agar kembali kami fokus kepada prioritas yang utama. Baik suami maupun istri harus sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tuntun langkah kami, pimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.